Oke, ini adalah jadwal yang cikgu sudah kasih lengkap. Oke, daripada atas ini tadi ya, untuk yang ini semua bahagian hasil. So di bagian bawah ini adalah perbelanjaan dia. Oke, yang sudah lengkap semualah. Oke, di bagian aset itu juga ada tambah deposit. Deposit ini adalah macam kamu menyewa kedai, kamu selalunya akan bayar deposit. So, deposit itu nanti akan dikembalikan kepada kamu kalau kamu tidak sudah mula menyewa. Kalau kamu tidak menyewa ataupun kalau kamu berhenti sewa kedai lah, pindah tempat lain kan. Begitu juga kalau macam kita mau mendaftar elektrik ataupun air, kamu kena bayar deposit juga. Dan deposit itu akan dikembalikan. Oke, lebih kurang beginilah. Oke, sebelum kita start, di bawah ini pun juga ada tambah juga. Di bawah sekali itu jumlah perbelanjaan, itu jumlah bagian perbelanjaan semua sekali. Lebihan kurangan itu adalah hasil tolak daripada jumlah perbelanjaan, dan jumlah tunai itu adalah berapa duit tinggal yang ada di tangan kamu. Oke, mula-mula sekali kita kena kasih buat garisan dia lah, jadwal nih. Namanya pun jadwal kan, jadi perlu buat jadwal garisan. So, kamu kasih gelap sama juga tadi cara dia, hitamkan kotak, left click dan pilih bagian jadwal. Kamu tekan all borders. Kalau daripada video tuh mungkin kamu tidak nampak, tapi sebab ada masalah video lah nih, jadi cikgu kasih sebut nama dia all borders supaya semua ada garisan. Oke, kalau kamu mau kasih dia supaya ada perbezaan di antara hasil dan juga perbelanjaan, kita kasih borders yang tick outside borders. Oke, tick outside borders, so supaya dia punya ini gelap sedikit. Oke, ini yang cikgu sudah kasih tunjuk dia punya jumlah, modal, oke, jualan, dan juga jumlah. Jumlah nih, kamu tengok, bila cikgu klik di sini, kamu tengok di bahagian di sini dia bukan tulis 38.000. Oke, kalau cikgu tulis sini 30.000 kan, tapi di bagian jumlah ini dia sudah tidak sama. Ini sebab kita menggunakan formula. Oke, bukan lagi mengira sendiri menggunakan calculator. Oke, ini adalah bagian formula. So, formula ini, macam mana kamu buat formula? Oke, 30 campur 8.000. Kamu tampak di sini bahagian ini auto sum. Oke, auto sum nih. So, kamu klik saja auto sum ini. Dia akan nampak di sini ya. Oke, cikgu start dari mula lah. Kita delete semua sekali. Oke, auto sum. Oke, kita mau campur ini dua kan. So, kamu ambil, kamu nampak itu cursor menjadi warna itu arrow, ujung depan belakang semua ada arrow. Left click juga, drag sampai bahagian modal, dan kamu akan dapat sum B4 B7. Maksudnya di sini daripada 4 sampai ke 7 dia akan campur. Maknanya kalau ada nomor di sini tengah-tengah pun dia akan campur. So, tinggal enter. So, kamu akan dapat 38.000. Apa yang spesialnya dengan Excel ini? Otomatis nomor ini sebenarnya dia akan berada di tepi. Oke, kamu tidak perlu lagi mau kasih pilih dia. Oke, boleh juga kalau kamu start pergi depan, pergi tengah, ataupun pergi tepi. Tapi cikgu mau di tepi sebab nomor nih kadang-kadang dia ada poin-poin supaya sen kamu itu semua sama kan. Jadi kita letak semua di bahagian tepi lah, align right. Oke. Oke. Seterusnya begitu juga dengan yang di sini nih. Oke, macam mana supaya kamu memudahkan masa kamu tidak perlu mau kira satu-satu. Oke, kalau macam ini mungkin kamu tidak perlu kira lah, tapi kalau semua nih ada nomor, oke, abaikan bunyi ayam. Kamu sama juga, kamu buat pergi ke sebelah kanan cursor sampai dapat tuh arrow hitam. Left click juga, kamu drag sampai ujung untuk dapatkan jumlah. Oke, bila keluar pagar-pagar begini, oke, ini sebab nomor-nomor itu tidak muat di dalam kotak, sebab itu dia keluar jadi pagar-pagar begini. Apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu macam tadilah, kasih drag sedikit supaya dia nampak. Nah, keluar sudah. Oke, so untuk supaya dia punya kotak nih semua sama dia punya besar, so kamu kasih hitam di bagian nomornya, nampak tuh anak panah menuju ke bawah. Hitamkan semua sekali sampai Desember, sampai jumlah lah, dan kamu drag di bagian huruf tuh juga. Oke, sampai keluar nomor-nomor dari ini terlampau besar mungkin. Oke,
operasi akan nampak dia punya jumlah semua keluar. Oke, kalau kamu tidak percaya, kamu tambah sendirilah. Alright, so jumlah keseluruhan untuk setiap dalam 1 tahun itu macam mana kamu dapat, sama juga. Oke, auto sum ini dia sudah kasih kira semua sekali, B8 sampai M8. Oke, B8 sampai M8, tinggal enter dan kamu akan dapat jumlah keseluruhan. Alright, paham untuk auto sum? Oke. Meriah. Oke, seterusnya adalah macam mana supaya kita memudahkan lagi. Oke, macam perbelanjaan operasi ini, kamu nampak di sini peralatan kecil kita tidak akan beli setiap bulan. Oke, katalah kita beli bulan Januari saja. Gaji ini kamu bayar setiap bulan kan, maknanya setiap bulan ini perlu ada dia punya jumlah. Oke. So, macam mana untuk supaya kamu lebih mudah? Oke, gaji, KWSP dan per keso kasih hitam ya. Kemudian cursor jadi cross hitam begitu, left click juga dan drag sampai ujung, sampai bulan 12. Kamu akan dapat itu jumlah. Oke, sama juga untuk kamu macam mana kamu mau dapat jumlah tu nanti kita buatlah untuk lebih memudahkan. Oke. Air elektrik ini berbeza setiap bulan, oke? Tapi andaikanlah berbeza setiap bulan, tidak semestinya setiap bulan 160 kan kamu punya bil air kan, oke? Tapi katalah juga kasih asing-asing lah dalam 165, 170, 150, oke? Oke, katalah semua sama. Ya, kalau tidak kamu ubahlah. Oke? Alright. So, begitu juga keseluruhannya. Mana bahagian yang kamu tidak buat, Oke, mana bahagian yang tidak ada nomor, yang mungkin bukan bulan-bulan punya perbelanjaan, tidak payahlah letak. Oke. Ada jadi begini nih. Oke. So, lebih kurang begitulah. Oke, macam mana kamu mau kasih supaya jumlahnya itu nanti sama? Oke, katalah jumlah bahan mentah. Kita mau kasih jumlah bahan mentah kan? Oke. Hai. Strong. Sorry. Oke, jumlah bahan mentah. So, seterusnya adalah kita mau drag semua sekali supaya memudahkan kamu tidak pula buat auto sum balik-balik. Oke, daripada yang jumlah ini kasih klik, sama juga left click, drag pergi bawah. So, dia akan keluar semua jumlah. Ini campur ini dapat jumlah di sini. Dapat jumlah di sini, oke? So, kamu buat sampai bawah lah. Oke, baiklah. Ini jadwal yang sudah lengkap lah, cikgu sudah kasih lengkap semua sekali. Tinggal kita mau isi lagi baki bawah ke depan, jumlah perbelanjaan, lebihan kurangan dan jumlah tunai. Oke. Mungkin kamu masih ingat juga macam mana mau dapatkan semua benda tu, tapi cikgu ajar macam mana mau buat dia punya formula supaya kamu tidak payah susah mau kira satu-satu. Oke, sebelum itu tajuk ini kamu boleh kasih center macam ini di tepi kan, dan dia berada di pecahan-pecahan box ini. Jadi kamu boleh kasih center dia, kasih merge, maksud merge tu kasih gabungkan kotak-kotak itu semua. Oke. Sebab kalau sekarang ni kamu kasih center dia jadi begitu.
Oke. So, kamu perlu kasih gabung dulu ini kotak-kotak dia. Macam mana cara gabung adalah kamu kasih gelap semua sekali sampai ke ujung jadwal itu. Dan kamu nampak di sini tulisan merge and center. Oke, merge and center. Kalau kamu klik di sini dia ada berbagai jenis merge center, merge across, merge cell, and merge cell. Oke, so kamu klik jadi merge and center. So dia akan otomatis menggabungkan semua kotak-kotak itu dan dia akan berada di tengah. Oke, kalau kamu suruh bagi dia letak di tepi balik pun boleh juga, tidak ada masalah. Oke, seterusnya kita akan